kitanya. Ketika teman-teman mau beli rumah, apakah teman-teman langsung berpikir gini, ya udah, ada yang mau sewa nggak? Oh, ada yang mau sewa. Oke, kalau ada yang mau sewa, saya baru beli deh rumahnya. Itu ruko ada yang mau sewa nggak? Oh, nggak ada. Saya nggak jadi beli deh rukonya. Itu tanah ada yang mau sewa nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, saya nggak beli deh tanahnya. Itu apartemen ada yang mau sewa nggak? Ini kayaknya ada yang mau sewa nih. Ya udah, saya beli deh apartemennya. Apa kayak gitu? Atau teman-teman beli dulu asetnya, teman-teman bagusin, teman-teman rapiin, gitu ya. Kalau di saham artinya laba bersih semakin bagus, bisnisnya semakin berkembang, gitu ya. Di waktu tertentu, teman-teman akan dapat penyewa. Kalau properti. Kalau di bisnis, Anda akan mendapatkan profit yang sebagian dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, ketika teman-teman memiliki persepsi seperti investasi di properti, Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya dividen trap. Di situ ya teman-teman ya. Anda tidak akan pernah mengalami apa yang namanya dividen trap. Karena dividen dari saham yang Anda miliki dibeli bukan menjelang bagi dividen, tapi mungkin bulan lalu, awal tahun, akhir tahun lalu, setahun yang lalu. Bisa jadi seperti itu. Atau bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dibeli dan disimpan terus. Dia selalu memberikan dividen. Jadi, cash flow yang positif dari investasi saham itu didapat dari dividen. Ketika Anda memiliki dividen dari banyak saham sebuah perusahaan yang bagus, maka Anda bisa dibilang memiliki multiple source of income. Bukankah itu yang dicari kita semua? Anda mungkin bekerja, Anda dapat gaji, Anda mungkin punya usaha, Anda mendapatkan laba dari usaha yang Anda jalankan. Anda mungkin jaga toko, Anda punya toko, Anda mendapatkan laba dari penjualan-penjualan di toko Anda. Itu adalah satu source of income, single source of income. Tapi ketika Anda punya banyak toko, mungkin Anda bisa punya multiple source of income. Ketika bicara punya banyak toko, maka Anda punya banyak bisnis. Nah, Anda bisa punya bisnis sendiri atau Anda punya bisnis yang dijalankan orang lain yang kompeten. Dari, contohnya adalah pasar modal. Nah, tapi beda cerita kalau Anda adalah misalnya seorang profesional dalam perusahaan, seorang karyawan. Anda bisa nggak kerja di banyak perusahaan? Nggak bisa. Beda sama freelancer. Freelancer bisa menjadi freelance di banyak perusahaan, tapi uncertainty-nya tinggi, ya kan? Setiap bulan belum tentu mendapatkan nominal yang sama. Nah, gimana caranya baik Anda sebagai karyawan, profesional, freelancer, ataupun pemilik toko, bisnis, dan lain sebagainya, punya more than your current income, punya lebih dari income yang Anda miliki, punya multiple source of income. Nah, di sini bukan bicara tektok jual beli, tapi di sini adalah memiliki aset yang bisa terus ngasih cash flow pada periode tertentu. Dalam hal dividen artinya setahun sekali. Mungkin Anda bisa berpikir, ya udah saya beli rumah aja saya sewain, saya beli apartemen aja saya sewain. Tapi yang jadi masalah di sini adalah uangnya ada atau enggak? Kan gitu. Oh, nanti uang bisa dicari. Sekarang deh, uangnya ada atau enggak? Enggak, sekarang belum waktunya, saya mau ngejar karir segala macam. Oke, ketika gaji makin tinggi, nyimpen duit atau enggak? Kebeli enggak rumah tersebut? Nah, yang menarik dari saham, investasi saham, dividend investing adalah dengan modal, let's say kayak apa ya, BRI harganya let's say sekarang 4.700 kali 100 lembar per lot, Anda sudah bisa mendapatkan BRI dengan harga yang sangat terjangkau, teman-teman. Itu nggak selevel dengan Anda membeli rumah ataupun even mencicil rumah. Oke, tapi di sana Anda sudah membangun sebuah portfolio yang bisa memberikan cash flow. Anda coba bayangin ya, teman-teman, coba bayangin, misalnya BBRI dia akan bagi dividen kurang lebih berapa ini? Sebentar. Saya mau pastikan dulu ya. Dividen BBRI, precise-nya berapa ya? Dividen BBRI misalnya let's say sudah diketok palu. Oke, 85% dari laba bersih gitu ya. Sudah diketok palu, misalnya dividen per lembar sahamnya itu ada di Rp288 per lembar tadi yang saya sampaikan. Maka ketika
Anda memiliki saham BBRI di harga sekarang dengan nominal let's say 4.700 ya. Anggap 4.700, anggap 47 juta deh. Anda punya investasi di BBRI senilai 47 juta. Oke, 47 juta. 47 juta. Maka kalau 4,7 juta Anda akan mendapatkan dividen itu 288.000. Ketika Anda punya investasi BBRI senilai ekuivalen 47 juta, Anda akan mendapatkan dividen itu sebanyak berapa? 2,8 jutaan. Kayak gitu kan, kurang lebih ngitungnya kan. 2,8 jutaan dari investasi Anda sebesar 47 juta. 2,8 jutaan, teman-teman bisa untuk beli apa? Mungkin bisa beli untuk tiket pesawat pulang pergi untuk liburan. Ya kan? Kalau Anda mau compare yang lebih rasional lagi, misalnya ya, dengan nominal lebih gede lagi, kita nggak bicara 47 juta, kita bicara mengenai misalnya 470 juta. Uang yang Anda tadinya mau beli mobil, 470 juta, dapat mobil apa ya? Dapat mobil Innova Zenix, dapat nggak sih? Ya, Innova Zenix, oke, 470 juta. Ternyata Anda lebih memilih untuk investasi di, misalnya contohnya ini kita sebut BBRI karena ini kan lagi hangat ya membagikan dividen dalam rasio yang gede ya. Anda beli 470 juta, maka Anda akan mendapatkan dividen berapa? 28 juta. Anda bisa beli satu motor Honda Vario, hampir 30 juta ya, Honda Vario. Itu sebanyak 28 juta yang Anda bisa pakai. Anda mau beli motor, Anda mau investasikan kembali, atau Anda mau liburan, 28 juta Anda bisa kemana ya? 28 juta Anda mungkin bisa pergi ke Singapura berdua, mungkin bertiga. Kalau Anda backpack, Anda mungkin bisa berangkat berlima di sana. Nah, jadi cash flow dari investasi, dari bisnis yang Anda miliki itu menjadi cash flow yang bisa Anda gunakan tanpa harus barangnya dijual, teman-teman. Tanpa harus barangnya dijual. Kunci di sana. Tanpa harus saya jual, saya dapat income. Tanpa harus dijual, saya dapat income di saham BRI, BCA, Mandiri, Astra, Telkom, dan lain sebagainya. Semakin banyak saya miliki, semakin besar cash flow yang saya dapatkan. Dan, teman-teman bayangin, kalau cash flow tahunan dari dividen yang Anda miliki dibagi 12, setahun 12 bulan, sudah bisa menutup biaya hidup Anda setiap bulannya, maka Anda tidak perlu capek-capek cari uang lagi. Dari sekarang sampai usia pensiun, setelah pensiun sampai dipanggil oleh yang di atas, selama bisnis perusahaannya tumbuh, perusahaannya selalu konsisten bagi dividen, maka kita tidak perlu kerja lagi. Kerja adalah keinginan, bukan keharusan. Tapi yang jadi masalah adalah untuk bisa mencapai level tersebut, kita harus bekerja smart. Di sana, teman-teman. Oke? Nah, jadi yang teman-teman harus ingat di sini adalah bahwa dividen investing bukan beli saham yang mau bagi dividen bulan depan. Itu bukan dividen investing. Itu oportunis doang. Oke, nanti ketika harga naik, ujung-ujungnya dijual. Atau ketika udah bagi dividen, harganya ambles, ya gue kena dividen trap. Nggak gitu konsepnya. Dividen investing, Anda bayangkan Anda beli rumah, Anda cicil tiap bulan pembelian rumah tersebut, tapi seiring waktu mencicil, Anda sewain, Anda mendapatkan cash flow. Kebayang ya di sini ya. Jadi, dividen investing bukan beli saham menjelang pembagian dividen, tapi membeli saham yang rutin bagi dividen, dibeli secara konstan, bagaikan Anda mencicil sebuah aset. Anda mencicil mobil, Anda mencicil motor, mencicil beli rumah, mencicil beli jam tangan,
membeli tas atau apapun itu, konsep mencicil itu yang harus dilakukan untuk membeli saham dividen stocks setiap waktu. Dan seiring dengan tahun-tahun berjalan, Anda selalu mendapatkan dividen sesuai dengan lembar saham yang Anda miliki. Kayak gitu, teman-teman. Hal ini yang kadang tidak kebayang oleh kebanyakan orang. Kita banyak sekali memberikan training, termasuk training perencanaan keuangan, perencanaan pensiun di berbagai perusahaan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sahamnya itu atau afiliasinya itu afiliasi bisnisnya itu sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman lihat perusahaan-perusahaan besar blue chip, saham perusahaan tersebut di mana mereka bekerja itu tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mereka bisa beli saham perusahaan tersebut, bahkan mungkin mereka mendapatkan ESOP dari perusahaan tersebut, atau mungkin sebagian bonus tahunan mungkin itu mereka dapat dalam bentuk saham. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Ketika sudah ada kesempatan menjual saham tersebut, mereka jual, mereka tidak melihat sudut pandang another source of income dari saham yang mereka miliki. Balik nih, karena kita menyinggung mengenai misalnya Anda profesional dalam sebuah perusahaan yang merupakan emiten di pasar modal Indonesia. Kalau Anda selama bekerja di perusahaan tersebut, Anda digaji dan Anda harus keluarkan segala kemampuan untuk berkontribusi ke perusahaan tersebut, tapi Anda mendapatkan saham perusahaan tersebut, atau Anda bisa mencicil membeli saham perusahaan tersebut setiap bulan. Ketika teman-teman sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, let's say misalnya usia pensiun, perusahaan itu yang memberikan income hidup kepada kita. Dari apa? Dividen. Kayak gitu ya teman-teman ya, berupa dividen. Jadi dividen investing strateginya adalah Anda harus melakukan investasi jangka panjang di 1-2 perusahaan yang terus mampu tumbuh dalam jangka panjang dan selalu konsisten membagi dividen, agar apa? Agar apa yang Anda cicil setiap bulan, apa yang Anda tabung setiap bulan, apa yang Anda simpan saham tersebut selama mungkin, Anda bisa nikmati dividen tiap tahun secara konsisten. Dan di satu titik, ketika laba bersih itu semakin tinggi, dividennya yang dibagikan semakin besar. Bisa dilihat kan, kayak BRI, labanya makin besar, dividen yang dibagikan otomatis membesar. BCA, Mandiri, labanya semakin besar, dividen dibagikan semakin besar. Bukit Asam, UNTR, labanya semakin besar, dividen dibagikan semakin besar. Maka apa yang kita anggap, dividennya kok nggak seberapa ya, saya punya 47 juta, saya cuma dapat 2,8 juta. Tapi harus diingat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kok lama banget sih mikirnya 5 tahun, 10 tahun lagi? Nggak apa-apa dong, kan tiap tahun dapat dividen. Dan harga saham perusahaan yang bagus itu kan cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang saya sekarang dapat 2,8 juta, bisa jadi double, bisa jadi triple, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan laba bersih dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, kalau Anda mau punya second source of income, third source of income, Anda mau punya aset yang bisa bertelur, yang bisa Anda gunakan untuk biaya hidup, maka Anda harus melakukan dividen investing. Dan menariknya, pilihan itu sangat terbuka di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia. Jadi, jangan sampai dividen investing itu Anda perlakukan dengan, dia mau bagi dividen, saya beli deh. Itu bukan dividen investing, itu trading. Trading karena denger dia mau bagi dividen. Nanti udah naik, entah saya jual atau saya terima dividennya. Tapi kalau pilihan kedua yang Anda ambil, nanti saya simpan, dapat dividen, otomatis harganya turun. Kenapa? Karena dividen adalah bagian dari keuangan perusahaan yang dikeluarin dari perusahaan. Jadi, analoginya adalah teman-teman punya ayam, telurnya 10. Satu telur beratnya 100 gram. 10 telur beratnya 1 kilo.
Setelah ayam tersebut bertelur 10, berat ayam tersebut turun nggak? 1 kilo. Turun, ya kan? Jadi, kalau Anda mau beli ayam yang beratnya itu misalnya 5 kilo, jangan beli ketika itu ayam mau bertelur. Karena setelah bertelur, pasti turun beratnya.